Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda di rumah yang soleh dan solehah, kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah ya. Baik, pembelajaran hari ini kita akan menjelaskan tentang mengetahui bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di saat menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW sampai diangkat sebagai Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah ada bukti-bukti bahwa beliau adalah Nabi yang dipilih sebagai Nabi yang terakhir, yang disebut dengan Khotamul Anbiya'i wal Mursalin, yang artinya penutup para Nabi dan Rasul. Setelah diangkat menjadi Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat-mukjizat untuk menguatkan dakwah Islam. Mukjizat adalah keluarbiasaan yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang tidak bisa ditiru oleh manusia biasa. Bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad SAW sering diajak oleh pamannya atau para penduduk Mekah untuk menyembah berhala, tapi beliau menolak ajakan tersebut dengan menggunakan bahasa yang halus dan sopan santun. Yang kedua, pada usia 12 tahun beliau bertemu dengan Rahib Buhairo atau dikenal dengan Pendeta Buhairo. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW sedang berdagang. Ketika beristirahat sejenak di bawah pohon, pendeta tersebut menghampiri Nabi Muhammad. Lalu beliau mengetahui tanda kenabian dalam diri Nabi Muhammad SAW melalui kitabnya. Pendeta tersebut mengatakan anak ini adalah penerus atau pemimpin terbesar suatu hari nanti. Dan yang ketiga, pada usia 15 tahun Nabi Muhammad SAW mengikuti perang Fijar dan mendapatkan kemenangan. Masya Allah, tabarakallah, begitu berkahnya kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah bukti-bukti kerasulan dari Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Al-Quran. Sebagaimana kita tahu, mukjizat terbesar yang diberikan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yaitu adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjaga kemurniannya hingga akhir kiamat. Yang kedua adalah peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa yang sangat luar biasa ini yang dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu dinaikkan ke Sidratul Muntaha, dan di sana Nabi Muhammad SAW menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima wahyu, yaitu perintah sholat. Yang ketiga adalah pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW masih usia kanak-kanak, ketika diasuh oleh Halimah Sa'diyah. Tujuan malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil segumpal darah yang menguasai hawa nafsunya. Dan yang keempat adalah peristiwa Gua Sur. Peristiwa ini ketika Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar sedang bersembunyi di Gua Sur saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada saat itu Nabi dan Abu Bakar paling terakhir, lalu dikejar oleh kaum Quraisy. Nah, Allah memberikan perlindungan berupa mukjizat dengan memerintahkan laba-laba untuk membuat sarang di mulut gua, sehingga kaum Quraisy tidak menyadari akan adanya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar tersebut, sehingga Nabi dan Abu Bakar dapat meneruskan perjalanan hijrahnya.
Baik teman-teman, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Setelah ini, jawablah pertanyaan yang akan Ibu kasih melalui grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.